Halo teman-teman, hari ini Bu Rani akan menceritakan tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu. Selamat menyaksikan. Dayang Sumbi adalah seorang putri raja yang sangat cantik jelita. Dia tinggal di sebuah istana yang sangat megah. Tapi dia merasa bosan hidup di dalam istana. Akhirnya Dayang Sumbi pergi ke dalam hutan. Dayang Sumbi tinggal di dalam hutan bersama anjing yang bernama Tumang. Untuk mendapatkan uang, Dayang Sumbi setiap hari menenun kain dan menjualnya ke pasar. Pada suatu hari, alat tenun Dayang Sumbi jatuh ke dalam sebuah lembah yang sangat dalam. Dia tidak dapat mengambilnya sendiri. Kemudian, dalam hati Dayang Sumbi berkata, andai saja ada yang bisa mengambilkan alat tenun itu. Jika perempuan, akan aku jadikan dia saudara. Dan jika laki-laki, aku akan menikah dengannya. Tumang yang adalah seorang titisan dewa. Dia mendengar kata-kata Dayang Sumbi. Kemudian dengan sangat bersemangat, Tumang lari ke dalam lembah yang sangat dalam itu dan mengambil alat tenun Dayang Sumbi. Dan ternyata Tumang berhasil mendapatkannya. Dayang Sumbi tidak mengira jika Tumang yang dapat mengambil alat tenunnya. Tapi karena Dayang Sumbi sudah berjanji, akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan Tumang, sang anjing. Setelah mereka berdua menikah, Dayang Sumbi dan Tumang memiliki seorang anak yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang adalah anak laki-laki yang sangat pandai berburu. Setiap hari, Sangkuriang dan Tumang pergi ke hutan untuk berburu. Suatu pagi, Tumang dan Sangkuriang pergi ke dalam hutan untuk berburu. Sangkuriang melihat seekor rusa yang sangat besar. Ia ingin memburunya menggunakan anak panah. Ketika Sangkuriang akan memanah rusa itu, rusa berlari dengan cepat menghindari Sangkuriang. Kemudian Sangkuriang memerintahkan Tumang untuk mengejar rusa itu dan menggigit kakinya. Karena Tumang sebenarnya tidak suka jika Sangkuriang selalu memburu hewan di hutan, akhirnya Tumang berpura-pura untuk mengejar rusa. Padahal Tumang tidak menggigit rusa itu. Tumang kembali kepada Sangkuriang. Sangkuriang sangat kesal dengan Tumang karena Tumang tidak membawa rusa itu. Akhirnya Sangkuriang memarahi Tumang. Sampainya di rumah, Sangkuriang bercerita kepada ibunya. Hampir saja aku mendapatkan rusa, tapi gagal gara-gara anjing tua itu tidak bisa berlari dengan cepat. Kemudian Dayang Sumbi bertanya kepada Sangkuriang, "Di mana Tumang? Mengapa kamu jalan sendiri?" "Dia sudah kuusir, Ibu. Dia sudah tua, dia tidak bisa lagi menolong kita." Dayang Sumbi pun marah sekali kepada Sangkuriang. Akhirnya Dayang Sumbi mengambil sebuah sendok dan memukulkan sendok itu kepada kepala Sangkuriang. Sangkuriang tidak tahu jika Tumang itu adalah ayahnya. Kepala Sangkuriang berdarah. Ia terluka dan Sangkuriang merasa sangat marah, kecewa dan sedih karena ibunya tega memukulnya hanya karena anjing itu. Akhirnya Sangkuriang pergi sangat jauh. Tahun ke tahun berganti, Sangkuriang sudah tumbuh menjadi dewasa. Suatu ketika, Sangkuriang berkunjung ke sebuah hutan. Ia tidak ingat bahwa hutan itu adalah hutan tempat ia tinggal bersama ibunya dulu. Ketika Sangkuriang sedang berjalan, ada seorang wanita yang sangat cantik sekali. Sangkuriang merasa sangat suka pada perempuan itu. Akhirnya Sangkuriang mendekati perempuan itu dan mengajak berkenalan. Sangkuriang tidak tahu bahwa wanita yang dia sukai adalah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun tidak mengenali Sangkuriang karena Sangkuriang sudah tumbuh menjadi dewasa dan sangat berbeda. Dayang Sumbi bertanya kepada Sangkuriang, "Sangkuriang, bekas apa ini di kepala kamu?" "Dulu, waktu aku masih kecil, aku dipukul oleh ibuku karena aku sudah mengusir anjing peliharaan kami. Lalu aku pergi jauh. Dulu, waktu aku masih kecil,
Aku dipukul oleh ibuku karena aku sudah mengusir anjing peliharaan kami. Lalu aku pergi jauh. Mendengar cerita itu, Dayang Sumbi sangat kaget karena sebenarnya laki-laki yang bersamanya adalah anaknya sendiri, yaitu Sang Kuryang. Sang Kuryang, akulah ibumu, Dayang Sumbi. Sang Kuryang menjawab, bohong, bilang saja kamu tidak mau menikah denganku. Dayang Sumbi punya akal. Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk membuat bendungan yang sangat besar dan membuat perahu yang sangat besar untuk menyeberangi bendungan itu. Tapi semua itu harus selesai sebelum ada matahari. Tapi di luar dugaan Dayang Sumbi, ternyata Sang Kuryang bekerja sangat keras. Sang Kuryang hampir saja berhasil membendung bendungan itu dan membuat perahu yang sangat besar. Dayang Sumbi cemas melihat Sang Kuryang bisa bekerja secepat itu. Aku harus segera melakukan sesuatu. Dayang Sumbi berpikir. Aha! Ia teringat dengan kain sutra berwarna merah yang sudah ia tenun. Kain itu sangat lebar dan besar. Dayang Sumbi berlari ke pemukiman penduduk dan meminta tolong kepada semua penduduk untuk menolongnya. Karena penduduk desa sudah tahu bahwa Sang Kuryang sebenarnya adalah anak Dayang Sumbi. Akhirnya, semua penduduk desa mau menolong Dayang Sumbi. Penduduk melakukan kegiatan seolah-olah hari itu sudah pagi. Mereka semua sangat ribut. Dan Dayang Sumbi mengibarkan kain sutra warna merah itu di sebelah timur. Sang Kuryang yang sedang membuat bendungan dan perahu itu merasa heran, mengapa hari ini cepat sekali? Kenapa penduduk semua sudah sedang berkegiatan? Hari akan siang. Sang Kuryang merasa kesal karena hari sangat cepat berlalu. Sang Kuryang pun berkata, aku gagal membuat perahu dan gagal membuat bendungan. Kemudian Sang Kuryang menendang perahu itu dan menjebol bendungan itu. Perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang itu menelungkup. Dan itulah mengapa dinamakan Gunung Tangkuban Perahu, karena bentuk gunungnya seperti perahu yang terbalik atau menelungkup. Itulah cerita legenda Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Bye.